Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Santri, kali ini kami akan membawakan kisah-kisah karomah dari Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid atau Habib Sholeh Tanggul. Terlebih kita ungkap kisah awal dari sholawat mansub. Kisah ini disampaikan langsung oleh cucu beliau, yakni Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Berikut ini kisah-kisah selengkapnya yang dirangkum, yang ditulis dan dikumpulkan oleh keponakan beliau sendiri, yakni Habib Muhammad bin Abu Bakar. Beliau menanyakan tentang asal-usulnya mengenai tentang sholawat mansub. Kemudian Habib Sholeh menjelaskan. Saat itu penjelasan ini diterangkan ketika beliau haji, dan ini bertemu di Jeddah dengan Habib Muhammad bin Abu Bakar. Habib Sholeh berkata, sebelum saya berangkat haji, ada orang datang ke tempat saya. Karena orang Indonesia kalau ada masalah, ada apa lalu dia dengar, di situ ada orang soleh dan orang baik, maka dia akan datang. Habib Sholeh berkata, beliau sangat cinta kepada ulama, sangat cinta kepada orang soleh, dan sangat cinta kepada para solihin. Kemudian tamu tersebut meminta solusi karena mempunyai kasus besar, bahwasanya keluarganya dituduh membunuh dan sudah ditahan, serta sudah diputuskan oleh mahkamah bahwa akan segera dieksekusi. Istrinya dan keluarganya datang ke Habib Sholeh Tanggul. Kemudian beliau menceritakan tentang musibah yang dialaminya. Habib Sholeh begitu diceritain, beliau berkata, masuk ke dalam hati saya, dan saya sangat iba dengan ceritanya. Kemudian Habib Sholeh berkata, saya doakan semua di tangan Allah, kemudian di tangan pemerintah. Tamu itu terus minta lagi. Habib Sholeh berkata, saya ini bukan pemerintah. Saya hanya bisa minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum pulang, tamu itu memegang erat kaki Habib Sholeh, dipegang erat tangannya, lalu dicium sampai kepala-kepalanya. Ia meminta tolong, jangan sampai tidak keluar, dan jangan sampai dieksekusi, jangan sampai dibunuh. Kemudian Habib Sholeh berkata, insya Allah, saya sampai kesel dengan cara orang-orang ini. Saya dipegangin tangannya, saya ditarik-tarik, kepala saya diciumin. Saya tidak suka seperti ini, kata Habib Sholeh Tanggul. Singkat cerita, Habib Sholeh tidak sadarkan diri, dan setelah tersadar orang itu sangat bahagia dan langsung pulang, tidak ada sedikit pun kesedihan. Setelah itu keluarganya Habib Sholeh bilang kepada Habib Sholeh, antum tadi sebelum orang itu pulang kasih jaminan. Jaminan apa, kata Habib Sholeh? Jaminan katanya sebentar lagi kamu akan beres urusanmu, ungkap keluarga dari sang Habib Sholeh. Siapa yang bilang, kata Habib Sholeh dengan terkejut, karena pada waktu itu dalam makam yang tidak sadarkan diri. Kemudian akhirnya kata Habib Sholeh, ya Allah, saya merasa musibah ini lebih besar daripada tuduhan orang yang dimasukkan di penjara itu, kata Habib Sholeh Tanggul. Dengan keadaan sedih, musibah ini lebih besar buat saya. Bagaimana nanti kalau dituduh orang bahwa saya pembohong, nama saya jelek, keluarga saya jelek, gara-gara saya berucap tahu-tahu tidak terbukti. Itu yang menjadi kepikiran sang Habib Sholeh Tanggul. Padahal dimaafkan beliau dalam keadaan seperti itu. Akhirnya beliau tidak enak makan, tidak enak tidur malam. Saya tidur sedikit, kemudian saya terbangun, kata Habib Sholeh. Saya bangun, saya pergi ke masjid. Biasanya Pak Maisa
datang sebelum saya, tapi ini saya datang duluan. Saya dapatkan masjid dalam keadaan terkunci. Alhamdulillah, saya punya kuncinya, kata Habib Soleh Tanggul. Akhirnya dibuka masjid tersebut. Karena pada waktu itu masih jam 2 malam, masih 2 jam lagi masuk waktu subuhnya. Beliau merasa senang dan kemudian melakukan sholat tahajud. Beliau berdoa, meminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sampai menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kata Habib Soleh. Dari kejauhan secara samar-samar, tanpa diketahui dari mana datangnya suara itu, beliau mendengar suara sholawat mansub. Makin lama makin keras, makin jelas dan langsung saya hafal. Kemudian merasuk dalam jiwa hati saya. Beliau mencoba untuk membaca dan membaca. Akhirnya beliau merasakan tenang yang sebelumnya risau dan kacau. Ini menandakan bahwasanya masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ijazah atau amalan sholawat mansub sudah terdapat pada video sebelumnya. Dan beliau tidak berhenti untuk selalu membaca sholawat ini, yakni sholawat mansub, sampai waktu subuh tiba. Begitu selesai azan subuh, akhirnya beliau sholat subuh berjamaah. Habib Soleh tidak keluar sampai israf dan tidak lepas selalu membaca sholawat mansub. Selesai israf dan sarapan kira-kira sebelum waktu zuhur datang, orang yang dari penjara ini datang, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anaknya dan istrinya. Kemudian menangis terharu merangkul Habib Soleh Tanggul seraya berterima kasih. Apa yang telah terjadi? Kata Habib Soleh Tanggul, pembunuh aslinya mengakui kalau dia yang membunuh. Ia menyerahkan dirinya datang ke kantor polisi, menyatakan bahwa saya pembunuh sebenarnya, bukan yang dipenjara. Saya yang bunuh, kata orang tadi. Alhamdulillah, orang yang dituduhkan tadi dikeluarkan. Akhirnya datang ke Habib Soleh Tanggul. 2. Orang lumpuh bisa berjalan karena melihat Habib Soleh Tanggul. Cerita ini berawal dari Habib Thohir. Beliau mendapatkan langsung dari ayahandanya, yakni putra dari sang Habib Soleh Tanggul. Kejadian ini di Cirebon, tepatnya di rumah seorang Habib dari bangsa Akaf. Begitu ada berita bahwa Habib Soleh nanti duhur akan datang ke rumahnya, orang yang lumpuh itu sudah menunggu dari pagi. Anaknya bilang bahwa Habib Soleh akan datang nanti duhur. Tidak apa-apa, saya akan menunggu Habib Soleh, katanya. Sekalipun dari pagi, saya cinta, saya punya keyakinan, saya akan sembuh kalau saya sudah jumpa Habib Soleh Tanggul. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, keyakinan itu ilmu dari segala macam ilmu. Setelah hampir duhur, orang itu duduk, tahu-tahu Habib Soleh disambut dengan rebana di rumahnya. Begitu Habib Soleh masuk ruangan, orang ini bergerak badannya, bergerak kakinya. Dia berjalan sampai beberapa langkah dan gemetar sampai merangkul. Dan setelah itu orang ini sembuh dengan berkatnya melihat Habib Soleh Tanggul. Subhanallah, karena cinta kepada Habib Soleh, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, orang yang menyambung Allah berarti dia akan sampai dan akan digabungkan kepadanya. 3. Sekali waktu datang orang dari Buger, pesisir laut. Orang itu berkata, Habib, saya punya perahu, namun susah untuk menangkap ikan. Kemudian ia meminta doa kepada Habib Soleh Tanggul. Seperti biasa, beliau kasih minyak. Kemudian minyak ini dibakar. Subhanallah. 3 hari kemudian,
saat Habib Soleh berdiri di depan rumahnya dengan Habib Thohir. Bapak itu dari puber datang. Habib Soleh dari kejauhan sudah ketawa dan sudah tersenyum. Seketika itu Habib Soleh langsung ditabrak tangan Habib Soleh. Seraya dicium, orang itu berkata, "Minta maaf Bib, ikannya kebesaran Bib." Saya teriak-teriak di tengah laut untuk meminta pertolongan kepada teman-teman guna membawa ikan ini, karena sangat susah dan sangat besar. Kemudian orang itu berkata, "Besok-besok kalau ngasih doa jangan besar-besar Bib. Wallahu a'lam bissawab." Kisah selanjutnya akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.